Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah telah menetapkan takdir makhluk ini sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak waktu 50.000 tahun. Dan, arsinya di atas air. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa penciptaan kolam atau pena lebih awal daripada penciptaan arsi. Pendapat ini lebih tepat. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hafsah al-Syami. Ia menceritakan, Ubadah bin Samit mengatakan kepada putranya, wahai putraku, sekali-kali engkau tidak akan menikmati rasa iman sehingga engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu itu tidak untuk menyalahkanmu, dan apa yang menjadikan engkau salah bukan untuk menimpamu. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah kolam pena, lalu dikatakan kepadanya, tulislah. Ia menjawab, ya Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Dia menjawab, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat tiba. Ubadah bertutur lagi, wahai putraku, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak seperti ini, maka ia bukan termasuk umatku. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi. Penulisan takdir dengan pena dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan penciptaannya. Hal itu berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Ubadah bin Samit. Ia bercerita, ayahku pernah memberitahuku, ia menceritakan, aku pernah masuk rumah Ubadah yang ketika itu sedang jatuh sakit. Apakah dalam sakitmu ini engkau menghayalkan kematian? Maka ku jawab, wahai ayahku, berikanlah wasiat kepadaku dan berijtihadlah untukku. Maka ia pun berujar, dudukkanlah aku. Dan ketika orang-orang mendudukkannya, ia bertutur, wahai putraku, engkau tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman dan tidak akan sampai pada ilmu yang sebenarnya mengenai Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga engkau beriman kepada qadar, yang baik maupun yang buruk. Lalu kutanyakan, wahai ayahku, bagaimana aku dapat mengetahui baik dan buruknya qadar takdir? Ia menjawab, engkau mengetahui bahwa apa yang menjadikan kamu bersalah bukan sebagai musibah bagimu. Dan musibah yang menimpamu bukan untuk menyalahkanmu. Wahai putraku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah adalah kolam pena. Kemudian dia berfirman, tulislah. Maka pada saat yang sama berlaku pula apa yang telah tercipta sampai hari kiamat. Wahai putraku, jika engkau mati dalam keadaan tidak percaya pada hal itu, maka engkau masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Dan apa yang ditulis kolam itu adalah takdir. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Wahab. Umar bin Muhammad pernah memberitahuku bahwa Sulaiman bin Mahran pernah memberitahunya. Ia bercerita, Ubadah bin Samit pernah menuturkan, panggilkan putraku sehingga aku dapat memberitahukan kepadanya apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari makhluknya ini adalah kolam. Lalu dia berfirman, tulislah. Maka kolam itu bertanya, ya Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Dia menjawab, takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa tidak beriman kepada qadar, baik dan buruknya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Hari, Abu Dawud, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia bercerita, pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Peliharalah Allah, niscaya Dia akan memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah.
Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika umat ini bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakan kamu, kecuali dengan apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Kolam-kolam telah diangkat dan telah kering pula tinta lembaran-lembaran ini. Hadis riwayat Imam Tirmizdi dan Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku pernah bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang masih muda dan aku takut diriku berbuat zina, sedang aku tidak menemukan sesuatu yang bisa aku gunakan untuk menikahi wanita." Beliau pun terdiam. Kemudian aku katakan lagi hal yang sama, dan beliau pun masih tetap mendiamkanku. Kemudian aku bertanya seperti itu lagi, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, telah kering kolam pena dengan apa yang kamu temui. Maka kebirilah atau bervasektomilah atas keadaan itu atau tinggalkanlah vasektomi itu." Hadits di atas diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam bukunya ia berkata, Asbah bin Wahab pernah memberitahu kami, dari Yunus dari Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan Ibnu Wahab dalam kitab Al-Qadar. Di dalamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, maka izinkanlah aku bervasektomi. Lalu beliau mendiamkanku sehingga aku mengatakan hal itu 3 kali, hingga akhirnya beliau bersabda, telah kering kolam atas apa yang engkau temukan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga solawat dan salam selalu terlimpah atas hamba Rasul-Nya, Muhammad, keluarga, beserta para sahabatnya.